Soal dari sini selalu ada, ya, dari BHD. Ya, yang sekarang keterbaruan kita pakai referensi AH 2020 untuk BHD, ya, AH 2020. American Heart Association, ya, itu kita pakai. Kita pakai seluruh dunia tentang AH 2020 melakukan BHD. Apa aja itu? Yang penting kita ingat kalimat DRSCAB. DRSCAB. Ya. Apa itu DRSCAB? Yang pertama D. Apa D? Danger. Apa danger? Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Lalu kita bilang ingat 3A. Ya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Ya, jadi sebelum berinteraksi ke pasien itu, ya kita terlebih dahulu mengamankan diri kita sebagai penolong. Ya, minimal pakai handscoon-nya, minimal pakai apa sarung tangannya sebelum bersentuhan ke pasien. Ya, takut kita nanti bisa terkontaminasi atau bisa tertular. Ya, dari karena rata-rata pasien itu banyak kita tidak kenal atau enggak kita tahu ada nggak riwayat sakitnya apa sebelumnya. Yang kedua, aman pasien. Posisi kadang pasien kita jumpai nggak selalu dengan posisi bagus. Rata-rata pasien yang tidak bagus posisinya. Bisa aja telungkup, bisa aja miring, bisa aja nanti tangan kakinya pakai mana, ditekuk atau kayak mana. Ya, harus kita luruskan seperti ini di tempat yang datar. Ya, harus kita luruskan melentang di tempat yang datar. Ya. Oke, terus yang ketiga aman lingkungan. Lingkungan kalau kita nanti melakukan BHD itu harus tidak mengganggu orang atau tidak mengundang orang bakalan datang. Misal kalau di pinggir jalan itu bakalan mengganggu orang yang lewat atau yang bakalan melintas, ya, atau di tempat keramaian bisa bakalan nanti mengundang orang datang melihat, ya. Oke, gitu. Jadi kalau di rumah sakit bisa pasiennya jatuh dari tempat tidur harus kita naikkan ke tempat tidur. Jika pasiennya nanti berada semi poler atau apa, kita harus posisikan dengan posisi datar, turunkan. Ya, oke, itu posisinya. Kalau pasiennya pakai bantal, bantalnya lepas. Ya, tak ada ganjalan. Ya, oke, itu dia cerita danger. Terus cerita yang kedua apa? R. Apa itu R? Respon. Ya, kita respon dengan cara menyebutkan jenis kelamin dengan cara menepuk pundaknya 3 kali. Ya, contohnya ini kebetulan pasiennya laki-laki, kita tepuk pundaknya dua pundak, ya, sambil menginstruksikan dia apa yang mau terjadi. Contoh, kayak buka mata, Pak, buka mata gitu nih. Pak, buka matanya, Pak. Pak, bangun Pak, boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi kita respon dengan cara menempuh pundaknya sesuai dengan jenis kelamin dan instruksikan korbannya atau pasiennya mau ngapain. Dan tempuh pundaknya, ya, sesuai jenis kelamin dan instruksikan mau ngapain pasiennya. Ya, ada instruksinya, kalimatnya mau dia ngapain. Ya, oke. Nah, habis kita respon, pasiennya tidak ada respon. Apa yang kita lakukan? Langkah yang ketiga, S. Stop me help. Jadi kita meminta bantuan. Stop me help. Help me. Ya, stop me help. Ya. Nah, jadi yang ketiga kita meminta bantuan. Ya, kalau di luar, ya, kejadiannya di luar dari cerita rumah sakit, ya, langsung kita ceritakan atau menginformasikan tolong ada pasien tidak sadarkan diri, panggil tim medis boleh. Ya. Yang kedua, tolong ada pasien tidak sadarkan diri, telepon atau hubungi 119 boleh. Ya. Atau yang ketiga, cerita kita di rumah sakit yang ada unit kodenya langsung suruh aktifkan kode blue. Tolong aktifkan kode blue. Ya, kode blue itu adalah kode apa? Kode kegawat darurat. Ya, yang menandakan bahwasanya
dibunyikan sirene itu di mana? Misal nih, khotbah di kelas angka apa nih? A3A. Khotbah ada ya. Khotbah aktifkan khotbah di kelas 3A. Udah, kalau di rumah sakit sesuai kamarnya boleh juga. Khotbah di anggrek kamar 103. Berarti di ruangan anggrek itu di kamar 103 itu ada pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas, atau pasien yang kritis yang membutuhkan resusitasi segera. Ya, henti jantung, henti nafas, atau yang membutuhkan resusitasi segera gitu loh. Pasien-pasien kritis misalnya nih, pasien sesok dia misalnya kekurangan cairan, jantungnya pasiennya tidak sadar dan perlu resusitasi cairan besar. Nah, itu perlu juga masuk juga, ya. Oke. Jadi itu dia. Berarti pasiennya bisa henti jantung, bisa henti nafas, atau pasien yang kritis yang membutuhkan resusitasi segera. Oke. Oke, itu cerita kalau di rumah sakit karena ada memang khusus timnya yang dibentuk di rumah sakit gitu. Ya, itu biasanya timnya terdiri dari dokter dan perawat yang sudah terlatih, minimal mendapat pelatihan PPGD, ya. Nah, pegawai daruratan, ya. Itu dia. Oke. Terus yang ketiga, yang keempat setelah tadi S sudah kita minta tolong, sambil nunggu bantuan datang atau pertolongan datang, masuk kita ke sirkulasi. Ya, apa yang kita lakukan di sirkulasi? Pengecekan. Ada dua yang kita cek, nadi dan nafas. Ya, kita raba nadinya. Nadi yang mana yang kita raba? Nadi yang ada di leher, namanya nadi karotis. Ya, di kanan kiri ada. Posisinya di mana? Ini yang menonjol tulang jadul kita ini tulang jadul, dua jari dari samping kiri kanan, disitulah posisi nadi karotis itu. Ya, coba diraba masing-masing, ada enggak? Ini enggak ada bulan. Dan kenapa nadi karotis yang dianjurkan? Karena nadi karotis yang paling besar di kita manusia. Bukan enggak boleh nadi radialis yang di pergelangan. Tapi yang lebih besar yang nadi karotis yang ada di leher. Jadi itu kita langsung raba, terus sambil melihat pergerakan dadanya. Ya, ada nggak dadanya kembang kempis? Udah. Kalau kita saksi ragu, boleh kita dekatkan telinga kita ke kuping, ke hidung. Ya, ada nggak nanti hembusan nafas? Itu yang mau kita dengar. Udah. Bisa dimengerti? Oke. Jadi di sini ada dua kasus. Ya, kita harus ingat di sini ada dua kasus. Yang pertama henti jantung, yang kedua henti nafas. Ini kalian harus paham nanti karena menjawab soal itu akan nanti kayak gini. Ya, nadinya ada, nafasnya tidak ada. Apa yang dilakukan orang perawat katanya? Pasien datang PGD dengan kondisi kecelakaan lalu lintas. Sekian, tapi nadi berapa, nafasnya tidak ada. Apa yang dilakukan sebagai perawat? Itulah bisa contohnya nanti pertanyaan. Ya, apa yang kita lakukan? Pemberian ventilasi atau pemberian nafas buatan. Ya. Kalau dibikinnya lagi ada jawabannya di situ. Berapa kali kita harus lakukan? Dia nafas buatan atau ventilasi tadi 2 kali per 6 detik. Per 6 detik. Ya. Jadi kalau nafas buatan 2 kali kita tiupkan, selang 6 detik kemudian baru kita tiupkan lagi 2 kali. Ya, bisa dicontoh nih. Selang 6 detik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiupkan lagi 2. Udah 2, hitung lagi 6 detik kemudian tiup lagi 2. Itulah selang waktunya. 2 kali per 6 detik. Oke, ya. Habis itu contoh kasus yang pertama. Ya, kalau nadinya ada, nafasnya nggak ada. Kalian harus ingat tuh, itu paling utama. Ya. Terus yang kedua, nadinya tidak ada, nafasnya juga tidak ada. Apa yang kita lakukan? Barulah kita melakukan namanya resusitasi jantung paru atau RJP. Ya, ingat di situ ya, jangan kembali ya. Nah, jangan kembali.
Mungkin ini yang kita bakalan belajar ini. Kalian harus ingat. Nah, jadi yang dilakukan RGP itu jika tidak ada nadi, tidak ada nafas. Jadi kalau dibilangnya nanti nadinya masih teraba, nafasnya nggak ada, apa yang dilakukan? Lakukan ventilasi atau nafas buatan 2 kali per 6 detik. Kalau itu ada jawabannya. Kalau cuma ventilasi dilakukan, ya udah itulah jawabannya. Jangan lakukan RGP. Ya, salah. Ya. Jadi ini kita melakukan RGP nih, ya. Boleh kita nanti bawa praktekkan juga kita buka bajunya, ya. Untuk melakukan atau untuk menentukan letak posisi kita melakukan RGP, ya. Kalau laki-laki gampang, langsung aja tarik puting susu kanan kiri, ambil titik tengah. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan agak susah kita bikin patokan ini. Ya, apalagi udah lansia. Ya, agak susah udah lari posisinya. Ya, oke. Terus opsi lain, ambil sepertiga dari sternum. Ini atas, ini bawah. Ya, sepertiga atas. Ya, bagi 1, 2, 3. Ya, kita taruh tidak di tengah juga. Ya. Atau opsi yang lain, kita ambil 3 jari dari ulu hati, mana ulu hati kita, ambil 3 jari di atasnya, tetap juga di tengah. Gitu. Ya. Ini untuk menentukan kita posisi atau letak tangan kita melakukan RGP. Ya. Udah dapat titiknya, kita tentukan tangan yang mana yang dominan atau yang kuat. Tangan kanan. Ada juga yang Kiri. Jangan salah. Ya, ada yang tidak. Jadi prinsipnya mana tanganmu yang dominan itu taruh di bawah. Misal ini tangan bapak yang kanan, baru ditopang sama tangan satu lagi dari atasnya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, terserah. Yang mana kita nyamannya. Udah? Ya Pak. Ya, itu posisinya bilang kita praktekkan di bawah. Agak susah ya. Udah dapat posisinya. Ini kita melakukan RGP, kita bisa dari sebelah kiri ke kanan, bisa sebelah kiri. Bukan patokan sebelah kanan aja. Oke, paham kira-kira? Nah, intinya dulu, tahu nggak apa yang kita RGP? Nafas. Jantung. Jantung. Menompa jantung. Jantung paru-paru. Pernapasan. Ayo, apa yang kita RGP? Jantung Pak. Jantung dan paru. Jantung. Kan pusatnya kita jantung kita tadi udah berhenti. Itulah nadi menandakan tadi tidak ada. Ini jantung yang berhenti tadi, nadi yang tidak teraba tadi, ini mau kita pancing lagi biar dia berdenyut kembali, biar teraba kembali. Jadi jantung yang harus kita pompa. Kadang nggak paham yang dipompa itu, makanya nanti letak posisi bakal kesalahan. Ada pernah yang dipompanya nanti lambungnya mutar. Gitu loh. Jangan salah, banyak kejadian kayak gitu. Makanya yang mahasiswa yang udah PKW aja banyak. Ya. Terus yang dipompanya paru-parunya. Jadi jantungnya kayak mana? Tetap diam. Capeknya iya, hasilnya nggak ada. Gitu. Dan harusnya tadi tertolong pasiennya, jadi tidak tertolong pasiennya. Itulah kejadiannya. Ya, karena nggak tepat tadi posisinya. Ya, jadi kalau kita tadi, jantung kita sebelah mana? Ya, jadi jangan pernah bilang jantung itu ada di kiri. Kita udah belajar, kita udah sekolah, jadi udah tahu gimana dan udah kita pelajari juga sebelumnya. Ya, nah kenapa kita taruh di tengah? Karena memang jantung kita ada di tengah, tapi mencondong ke kiri. Jantungnya di kiri, yang di kanan. Makanya kita bisa melakukan resusitasi itu dari kiri atau dari kanan. Kalau kau bilang tadi jantung di kiri, berarti kita harus dari kanan melakukan RGP. Itu dia. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Oke.
Ya, itu untuk posisi. Jadi kita bicara kecepatan. Kecepatan RGB itu ada iramanya juga, ada salah-salah juga. Berapa iramanya? 100 sampai 120 kali per menit. Nah, jadi ada irama yang ditentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, ya, atau 1, 2, berhenti dia dulu. 1, 2, ya, kayak gitu, ya, oke. Itu kecepatannya. Kedalamannya bagaimana? Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Jadi kedalaman kita ini bukan asal ini aja, ini harus nyampe. Bayangkan lagi jantung kita itu jalan dia. Kalau kita cuma di atas saja nggak nyampe juga jantung yang pompa. Nggak diam juga jantungnya. Jadi kalau kita tekan ini jantungnya biar memancing memompa balik. Tapi jangan kau tekan terus. Kapan jantungnya memompa? Kau tekan terus. Kebanyakan itu nanti kakinya. Kedalaman. Ditekan aja. Ini harus kita kasih dia jarak balik biar memompa. Gitu. Tapi bukan mengurangi kecepatan. Paham? Ya. Oke, itu kalau untuk irama dan kedalamannya. Terus ada anak-anak, ada dewasa. Berapa durasi yang harus kita berikan kompresi tadi atau pijat jantung tadi? Ya kalau dewasa itu 30 berbanding 2. 30 kompresinya, 2-nya ventilasi, nafas buatan. Jadi kita lakukan 30 pompa ini tadi, RGB tadi, jangan lupa beri nafas 2 kali. Udah kau beri nafas 2 kali, balikkan di RGB. 30 lagi kita lakukan RGB, balik lagi nafas 2 kali. Udah 2 kali dan kita di RGB sampai 5 kali. Atau kalau bisa kita bilang 5 siklus. Ya. Jadi 5 kali bolak-balik. Udah? Bisa ya? Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Kita lakukan tadi RGB 30 kompresi, 2 ventilasi sampai 5 kali. Ya. Setelah 5 kali apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya, ya. Kita evaluasi lagi lah balik apa masalahnya tadi. Kalau kita lakukan RGB tadi kan masalahnya nadi tak ada, nafas tak ada. Jadi setelah per 5 kali wajib kita periksa lagi nadi sama periksa lagi nafasnya. Bisa didengar, bisa ditengok berat dadanya. Udah ada belum nadinya, udah ada belum nafasnya. Kalau belum ada, lakukan lagi RGB. 30 kompresi, 2 ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi. Udah 5 kali evaluasi lagi balik. Nadinya sama nafasnya. Coba kita tengok. Ya, udah ada belum nadinya, udah ada belum nafasnya, belum RGB lagi. Ya, 30 kompresi, 2 ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi. Ini juga udah 5 kali. Periksa lagi, evaluasi lagi balik. Nadi, nafas. Ya. Kalau belum, RGB lagi, itulah siklus yang harus kita lakukan. Ya, sampai menunggu bantuannya datang. Jadi jangan diberhentikan. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Itu juga tadi masalah nafas. Dia nadi ada, nafas nggak ada. Per 5 kali kita lakukan wajib kita evaluasi. Apa masalahnya? Nafas. Periksa nafasnya udah ada belum? Setelah kita lakukan tadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 kali, coba periksa lagi balik. Udah ada belum nafas? Kalau belum nafas lagi, itulah seterusnya. Ya? Bisa dimengerti? Bingung nggak? Bingung. Oke, sip. Lanjut. Jadi sirkulasi sudah, masalah RGB oke, clear, kecepatan, kedalaman. Tadi durasi kalau dewasa 30 berbanding 2, anak-anak atau bayi 15 berbanding 2. Jadi kompresinya dikurangi. Ya, dewasa 30 kompresinya, 2 ventilasinya.
Kalau anak-anak bayi 15 kompresinya, 2 ventilasinya. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, nanti peragaannya yang berbeda nanti sama orang dewasa nanti. Ya, habis itu masuk kita ke yang keempat. Apa yang keempat? Airway. Apa airway? Jalan nafas. Ya. Apa yang harus kita periksa atau amankan atau kerjakan di jalan nafas? Jadi sebelum kita pemberian ventilasi tadi, jangan lupa kita kaji dulu atau kita nilai dulu jalan nafasnya. Misal kebanyakan, apalagi contoh-contoh pasien-pasien kecelakaan atau pasien-pasien yang kena serangan stroke, biasanya dominan ada sesuatu yang terjadi di dalam mulutnya atau ada suara nanti bakalan kita jumpai. Ada 2 suara nanti yang bakalan bisa kenal. Menandakan ada sesuatu di dalam mulutnya atau di jalan nafasnya. Yang pertama suara gargling, yang kedua suara snoring. Kita harus paham itu. Jadi kalau ada gargling itu menandakan seperti pasiennya kumur-kumur. Berarti ada banyak cairan di jalan nafasnya. Ya. Jadi itu harus kita evakuasi dulu jalan nafasnya. Boleh kita menggunakan saksen kalau di rumah sakit, atau di luar sana boleh kita silakan cross pinjer sweat. Ya, cross pinjer buka mulutnya, pinjer sweat, satukan jari kanan kita. Ya, cross pinjer buka mulut, satukan jari kita. Ya, bolehlah, janganlah langsung jari taruhlah kain apa biar bisa lengket. Ya. Rasa kokain yang kadang kalau di luar sana kan kita nggak ada kadang bawa kasa ya, boleh kain bersih kita dudukkan di jari kita, cross pinjar buka mulut, satukan jari kita boleh. Mana tahu ada giginya yang copot juga di situ tuh harus kita evakuasi. Ya itu maksudnya. Tapi biasanya dominan darah bisa atau cairan muntahan bisa, itu yang harus kita evakuasi dari situ. Ya, oke. Terus yang kedua suara snoring. Atau kalau kita bilang mengorok atau mendengkur, bisa kita bayangkan itu suara mendengkur kayak mana? Bisa. Ya, berarti itu ada sumbatan denda dominannya. Ya, dominan biasa kita jumpai nanti di pasien-pasien stroke, lidahnya turun ke bawah, sarafnya udah bermasalah. Nah, jadi kalau kita bilang biasa di luar sana lidahnya pendek, jadi dangkal. Soalnya bukan dangkal, turun ke bawah. Jadi turunnya lidah tadi menghambat jalan nafas. Nah, jadi biasanya kalau pasien yang kondisi seperti itu, kalau di rumah sakit biasanya kita pasang pompa atau pudel, ya, itu kita untuk mengganti lidahnya untuk membebaskan jalan nafasnya. Ya, itu yang harus kita lakukan jika untuk menangani pasien-pasien yang snoring, ya, atau mendengkur. Kalau ada benda-benda asing seperti ada tetelan bakso, tetelan buah durian, ya itu bisa juga. Iya biji durian. Durian Sekali itu Pak. Biji durian, ya sering juga kejadian itu, ya. Oke. Nah itu dari suara, jadi dari airway kita amankan dulu jalan nafasnya. Kalau udah aman baru kita berikan tadi nafas dalam ventilasi tadi. Jangan kau nanti banyak masalahnya di dalam, kau timas ke dalam. Itu logikanya. Memperparah kalau memperbaiki. Gitu ya. Oke. Airway sudah, jalan nafas terus kita bersih. Makanya kita sampaikan langsung, sudah bersih jalan nafasnya, berilah nafas sesuai kebutuhannya. 2 kali. Ya, mau 2 kali normal detik atau tadi kompresi 32 pernapasan. Ya sesuai kebutuhan. Ya. Terus yang terakhir tadi yang terakhir tambahan ada istilahnya apa evaluasi. Setelah per 5 kali kita lakukan evaluasi yang 2 kasus tadi. Mau dia yang di nafas yang nadinya ada, nafas yang tidak ada, atau yang di jantung nadinya nggak ada, nafas yang nggak ada. Itu setelah 5 kali perlakuan kita tindakan wajib dievaluasi. Ya. Bisa nih kita lakukan nih kompresi 5 siklus atau 5 kali, oh nadinya ada, nafasnya juga udah mulai ada, ya.
Sambil menunggu bantuan datang, kita posisikan pasiennya namanya posisi recovery atau posisi pemulihan. Itu kalian harus ingat juga tuh. Itu sering juga itu keluar soal itu. Ya, posisi recovery, ya, atau posisi pemulihan atau posisi mantap. Ya, naikkan tangan ke atas kedua, terus miringkan pasiennya ke arah kita. Ya. Tapi yang di bawah lurus, yang di atas ditekuk. Ya, inilah yang dimaksud posisi recovery tadi. Oke. Pertanyaannya, sampai kapan kita bikin posisi ini? Ya. Sampai kapan? 3 menit. Nah, Sampai pertolongan pertama sampai capek. Sampai 3 menit. bantuan datang. Ya, sampai bantuan datang. Bantuannya belum nyampe, masih dalam perjalanan, kena macet katanya, atau jauh dari beras kaki pun nyampe ke sini katanya. Ya, itu nanti bisa aja nanti di dalam soal itu seperti itu. Ya, apa yang kita lakukan? Kita evaluasi per 2 menit. Apa yang dievaluasi? Nadi, nafas. Jadi kita posisikan kembali seperti tadi terlentang. Ya. Cek lagi nadi sama nafasnya. Kalau nadi masih ada, nafas masih ada, posisikan kembali. Ya. 2 menit berselang, evaluasi kembali. Itu yang kita lakukan sampai bantuannya Datang. Oke, bisa? Kami bisa. Oke. Jadi ada pertanyaan satu lagi. Kapan kita berhenti melakukan RDP tadi atau resusitasi tadi? Yang pertama, kenapa kita bikin posisi recovery? Ya, ada yang bisa kira-kira kenapa kita bikin posisi recovery? Kenapa tadi kita bikin posisi recovery? Karena